مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, masyaallah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah, jemaah majelis taklim Masjid Al-Ridho yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, jajaran kepengurusan GKM dan semua personal jemaah yang istiqomah dalam menghidupkan amalan rutinitas ibadah sholat berjemaah sehari-hari. Tidak ada alasan yang bisa dicari manakala datang waktu maghrib bersama dengan isya yang jaraknya kurang lebih 1 jam, kemudian bangun di pagi hari untuk sholat subuh, itu tidak dilaksanakan di masjid. Artinya banyak para fuqaha ahli fikih dalam kajian bab ibadah, bagi kaum pria khususnya sholat berjemaah di masjid itu fardhu ain, ya, wajib hukumnya bagi setiap individu muslim. Nah, kalau wanita masih fardu kifayah, karena zaman Rasul para kaum ibu atau wanita lebih diutamakan menghidupkan sholat di rumahnya masing-masing. Tentu saat itu pertimbangannya ya karena masjid masih sedikit jumlahnya dan jaraknya jauh-jauh. Ya, hampir 15 abad yang lalu bayangin di Mekah pada saat itu tentu pembangunan masih jauh terbelakang dibandingkan sekarang. Masjid jauh, para ibu-ibu dikhawatirkan keamanannya terganggu. Kenapa? Para kaum suami saat itu memang sudah banyak yang syahid, sehingga banyak kaum ibu itu single parent, sehingga Rasul mengkhawatirkan gangguan. Tentu saat itu orang-orang jahiliyah yang sebagian besar masih musyrik, kafir Quraisy, adalah kelompok suku bangsa yang memang pada saat itu dikenal dengan karakternya yang keras, asam, ya, hingga datangnya Islam dengan akidah yang mampu melunakkan hati mereka untuk meyakini dan memeluknya. Oleh karena itu, tentu kita sebagai umat Rasulullah tetap mengacu kepada aturan-aturan yang standar Quran dan Sunnah untuk bagaimana kita membangun karakter berpikir yang benar sebagai seorang muslim yang benar. Kenapa saya menyebutkan muslim yang benar? Berarti ada muslim yang tidak benar. Kalau kita lihat sinyal Quran, jauh lebih banyak muslim yang tidak benar. Jauh. Buktinya kurang lebih 85% populasi muslim di Indonesia
Berarti sisanya 15% itu kan di luar Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, dan seterusnya. Betapa besarnya populasi Muslim terbesar, betapa besarnya populasi Muslim di Indonesia. Bahkan tidak tersangkalkan populasi Muslim terbesar di dunia letaknya di negeri kita. Tapi yang terjadi justru umat Islam saat sekarang inilah di Indonesia dalam posisi yang sangat dihinakan. Ulama garis lurusnya diperlakukan semena-mena, ajaran Islam dihalang-halangi untuk hanya sekedar diyakini, dijalankan, dan munculnya pertumbuhan ulama-ulama suku, kaum munafik yang berkedok sebagai ustadz, kiai, juru dakwah yang dari masjid ke masjid menyampaikan dakwah dengan menebarkan kebencian kepada umat Islam, hujat kepada Rasulullah, meskipun mereka menggunakan identitas keislaman. Logikanya, kenapa sekarang muncul fenomena para juru dakwah, para ustadz, para kiai, para ulama yang begitu semangat menyampaikan kajian-kajian, tapi isian kajiannya menghujat Islam, menunjukkan kebencian terhadap Islam. Rasulullah diperolok-olok, Allah ayat-ayatnya dihina, terus berdakwah mereka para kiai, para kiai. Nah inilah akhirnya memang tidak bisa kita tutupi bahwa Islam yang tidak benar itu jauh lebih banyak, sehingga apapun putusan yang mengatasnamakan demokrasi di gedung perwakilan rakyat itu sekedar untuk gerakan moral menciptakan warga negara yang berakhlak baik aja sudah hampir tidak bisa. Ini indikator bahwa umat Islam banyak yang tak benar imannya. Ya. Sebenarnya benar atau tidak identitas orang Muslim itu sangat tergantung kepada akidah, keyakinan tauhid. Tauhid atau akidah adalah ilmu yang paling mendasar, bukan fikih. Ketika akidah membahas tentang keyakinan dan keimanan kita kepada rukun iman yang benar, terutama kepada Allah di urutan nomor 1. Fikih itu adalah operasional daripada keyakinan tauhid. Apa operasional keimanan kita kepada rukun iman yang benar? Ya ibadah. Apa bentuk-bentuk amal ibadah yang paling utama? Ya rukun Islam yang 5 itu. Setelah syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Jadi tauhid membahas keyakinan dan iman kita terhadap rukun iman yang benar. Fikih membahas 5 rukun Islam dalam bentuk amal ibadah. Hasilnya apa? Akhlak. Dimanapun kita menuntut ilmu sampai ke negeri Rasulullah, Mekah, Madinah, dan wilayah Timur Tengah lainnya, ya intisari kajian Islam itu ya 3: tauhid, fikih atau syariat, akhlak. Sekarang dalam kajian ilmiah di perguruan tinggi, akhlak ditempel dengan sebutan akhlak tasawuf. Tasawuf itu ya tentu mirip dengan tarekat. Kalau tasawuf lebih kepada pengembangan diri untuk akur bila mendekatkan diri kepada Allah dalam menggapai kesucian jiwa. Biasanya tasawuf itu lebih kepada amalan individu yang punya dasar-dasar tauhid yang kuat. Kalau tarekat lebih kepada amalan yang bersifat jama'i. Ada seorang yang dianggap mursyid, pemandu amalan tarekat, atau istilah lainnya tuan guru, mungkin kalau bahasa Indonesia mursyid. Sebagian mengatakan khalifah lagi ya. Khalifah yang tidak punya wilayah negara.
Nah, jadi kalau tarekat dia bersifat amalan jama'i dipandu dan berlaku untuk masyarakat muslim secara umum. Terlepas pro dan kontra dengan itu. Nah, jadi kalau tauhidnya sudah benar, pasti amalan ibadah dalam fikihnya benar. Gak usah malah disindir-sindir, dipaksa-paksa orang untuk beramal ibadah. Kalau ilmu tauhidnya sudah benar, otomatis itu orang akan amal ibadahnya bagus. Sholatnya, termasuk sholat tahajudnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, zakat, ketika sampai kepada nisab untuk berangkat haji, sedikit pun dia nggak ragu dengan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, ya kan? Nah, hasil daripada ini ya akhlak, nggak bisa dipisah, tiga rangkaian. Program pendidikan nasional lebih membimbing anak didik kita kepada fikih. Ya bolehlah. Di satu sisi kita senang anak cucu kita yang TK, SD itu sudah mulai bisa menghafal bacaan sholat, itu kan fikih. Sudah Iqra 6, mungkin ada yang tamat, bahkan sebagian sudah ke Quran, itu kan fikih. Ramadan mereka sudah Abi Umi masih kelas 1 SD udah tahannya puasa Ramadan. Kalau hari Jumat, Abi Umi tolong dong infak hari Jumat. Itu semua fikih. Ya untuk anak-anak fikih langsung diterapkan ilmu itu karena dalam bentuk amal ibadah rutin sehari-hari. Tapi khawatirnya kalau anak-anak ini ketika menjelang remaja dalam kurikulum nasional tidak difokuskan ke tauhid, masa ketika anak-anak remaja kembali menguatkan identitas diri sebagai muslim bisa nggak kuat karena tauhid nggak mereka dapatkan. Ustaz, gimana anak-anak apa bisa paham tauhid, membangun keyakinan, benteng kekuatan hati untuk bergantungannya kepada Allah? Anak-anak seperti apa sih nalarnya untuk membangun benteng kekuatan batin supaya hati itu hanya menjadikan Allah segala-galanya? Ya bisa. Misalnya ketika anak kita SD atau bahkan TK, Rohratul Atfal lah, TK Islam itu bisa kita tanamkan. Mungkin anak kita paham kalau dia masuk TK nasional misalnya, atau barangkali SD ya. Kalau TK sebaiknya masuk ke TK Islam. Kalau SD, pemerintah menyediakan SD negeri. Di SD negeri itu anak cucu kita berinteraksi dengan teman-temannya yang non-muslim sebetulnya. Kan bisa aja nanti namanya temenan anak-anak, ya dia belum tahu bedakan temannya itu seakidah atau tidak, namanya anak-anak ya. Wah, Abi kata si Ronaldo, katanya Tuhannya Yesus. Siapa itu Yesus biaya? Siapa itu Yesus? Kan Tuhan itu Allah kan? Kan anak-anak sudah mulai ada nalar yang kayak gitu. Maka sejak kecil memang harus ditanamkan tauhid. Ini kan masalah tauhid. Oh iya, memang itu teman kamu, tapi mereka itu tidak sama keyakinannya dengan kita. Kita ini orang Islam, dia itu orang Kristen. Ya temenan sih boleh misalnya, tapi memang Tuhannya beda. Kan sudah harus ditanamkan. Tapi di pendidikan TK, SD, pelajaran agama itu hanya fikih, tauhid hampir tidak kebahas. Nah akhirnya ketika generasi Islam menjelang remaja di SLTP-nya, SLTA-nya, muncullah generasi Islam yang lemah tauhidnya. Praktisnya gini loh Pak, buka surah Az-Zumar coba, surah nomor 60, Az-Zumar.
surah nomor 39 ya, ayat 65. Kalau fikihnya nggak benar kalau tauhidnya nggak benar pemahamannya, semua amalan fikihnya tertolak. Amal ibadah apapun tertolak kalau ilmu tauhidnya nggak pas memahami. Bukan surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar. Surah nomor berapa ini? 39 ya. Ayat 65. Bolehlah bacakan. Artinya pun jelas. Bacakan. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Sungguh jika engkau menyebutkan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Cukup. Poinnya apa? La in asrokta, jika kamu mempersekutukan Allah, la yahbatuna amal, niscaya akan terhapuslah pahala amal-amal ibadah. Amal ibadah kan fikih. Mempersekutukan Allah karena ilmu tauhidnya nggak pas, gagal paham dia memahami ilmu tauhid. Orang yang tidak benar memahami ilmu tauhid pasti sadar atau tidak dia terjebak dengan perilaku syirik. Jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu syirik, niscaya Allah hapus semua amal-amal ibadah yang kau pelajari dalam fikih itu. Capek sholat, capek baca Quran, capek ibadah sedekah, tauhidnya nggak duduk, layak tertolak, terhapus semua amalan pahala itu. Kalau dia nggak memahami tauhid dengan benar. Mereka yang tidak memahami tauhid dengan benar terjebak syirik. Tauhid mengesahkan Allah, syirik mempersekutukan Allah. Nah sekarang kita bongkar ayat. Bapak Ibu yakin tidak terjebak dalam syirik? Kita bongkar. Siapa yang merasa terjebak dalam syirik segera bongkar. Oh enggak lah Pak Ustaz, syirik mempersekutukan Allah, gak mungkin saya sembah patung, gak mungkin saya menganggap gambar-gambar tertentu itu Tuhan, gak mungkin. Saya tetap beribadah, sholat kepada Allah yang besar, Allah Azza wa Jalla. Mana mungkin saya terjebak dalam perilaku syirik? Belum tentu. Dalam ilmu tauhid, syirik terbagi dua. Syirik yang jali, agak-agak mirip bahasa Minang Jalek, jelas, nyata, terang-terangan. Itulah menyembah patung, menjadikan gambar misalnya sebagai Tuhan, gitu, menyembah api, gitu. Tapi ada satu lagi jenis syirik, namanya syirik khafi, halus dan tersembunyi. Nah, yang mau kita kejar ini adalah syirik khafi. Syirik jali terang-terangan maupun khafi, halus dan tersembunyi, substansinya sama. Tetap masuk kategori dosa yang paling besar. Mari kita telusuri apakah kita tauhidnya sudah bersih, murni, sejati. Syirik yang pertama tanpa sadar adalah buka surah Al-Rum, surah nomor 30. Siapa yang terjebak tanpa sadar dengan syirik yang ada di surah Al-Rum, surah nomor 30, ayat 31 dan 32. Dua ayat yang betul-betul. Syirik. Surah Al-Rum di ujung ayat, perhatikan, coba dilihat Quran digitalnya di ujung ayat. Surah 30 ayat 31 di ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu minal musyrikin. Ada kan? Ayat 31 ujung ayat, ujung. Surah 30 ayat 31 ujung ayat. Artinya itu bolehlah baca lengkap saja, sedikit aja baca lengkap. Ayat 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya serta melaksanakan sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ujungnya apa? Wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kamu tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu kan syirik.
dan janganlah kamu syirik, kira-kira gitu. Timbul pertanyaan, siapa yang diponis syirik dalam ayat itu? Lanjutkan ayat berikutnya. Iya, iya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini namanya asobia, ta'asub. Fanatisme kelompok adalah syirik. Fanatisme golongan adalah syirik. Contoh, ada 4 mazhab di dunia Islam. Ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ketika kita hanya berpegang pada satu mazhab, otomatis kita menyalahkan 3 mazhab yang lain. Syirik. Siapa itu? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah, farraqu dinahum, agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin, setiap kelompok atau golongannya, bima ladaihim, atas apa-apa yang mereka pahami, mereka miliki, farihun, bangga. Fanatisme kelompok karena tersekat-sekat dengan perbedaan mazhab, tersekat-sekat dengan perbedaan ormas Islam, tersekat-sekat dengan kajian-kajian majelis taklim yang beda-beda pahamnya, adalah syirik khafi. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu syirik. Siapa? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Golongan orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok merasa bangga paling benar dengan kelompoknya sendiri, paling sunnah dan seterusnya. Syirik. Ketika kita fanatik kepada satu mazhab, Indonesia umumnya Syafi'i, maka kita menolak pandangan mazhab fikih yang lain, syirik. Contoh kasus di Indonesia umumnya Syafi'i mazhab fikihnya. Arab Saudi Imam Ahmad bin Hambali. Apa orang Arab Saudi itu kita sesatkan? Apa orang-orang Arab yang masih banyak zuriyah Rasulullah beramal di Mekah, beramal di Madinah, hanya karena beda mazhab dengan Syafi'i yang dominan di Indonesia, zuriyah Rasulullah itu kita katakan sesat? Kacau. Nah, jadi makanya Allah peringatkan, fanatisme itu adalah bentuk perilaku syirik yang tersembunyi. Kenapa kita baru tahu sekarang? Karena kita nggak belajar tauhid. Syirik. Nah, padahal ketika kita buka surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 3, ternyata Allah melarang untuk berpegang kepada satu mazhab tertentu, berpegang kepada satu mafahim Islamiyah tertentu. Buka surah nomor 7 ayat 2 dan 3. Allah larang bermazhab kepada mazhab tertentu. Al-A'raf ayat 2 dan 3. Inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, maka janganlah engkau sesat belajar karenanya. Terus Dan engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. ayat 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin, sekali kamu tidak mengambil pelajaran. Cukup. Ittabi'u, ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaika min rabbikum. Ikutilah, suruh ittiba. Ma unzila, apa-apa yang diturunkan ilaika kepada engkau. Min rabbikum, dari Tuhan. Kalau udah sebutan unzila, teringatlah kita dengan nazala. Sahur Ramadan allazi unzila, asal katanya nazala. Unzila dia menjadi bentuk naibul fa'il yang maknanya pasif, diturunkan. Nazala menurunkan, unzila diturunkan. Kata mewajibkan atau menulis, kutiba ditulis atau diwajibkan. Itu memang ilmu sorotnya seperti itu. Jadi ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan.
Maka unzila di situ ya Quran. Quran tentu gak bisa dipisahkan dengan sunnah, hadis-hadis yang sahih. Baru wala tatabi'u, dan jangan kamu ittiba, ikuti min dunihi aulia. Aulia itu artinya imam-imam, pemimpin-pemimpin. Min dunihi, selain dia Allah saja, imam-imam, pemimpin-pemimpin, gak boleh diikuti, kecuali pemimpin itu mengajak kepada Allah dan Rasul. Kecuali imam-imam itu termasuk imam mazhab, mengajak hanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Faktanya 4 mazhab itu semua mengajak kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Pengikutnya yang ilmunya tidak mumpuni, maka dia kultuskan mazhab-mazhab tertentu yang dia yakini. Semua 4 mazhab ini punya hubungan guru dengan murid. Dan dalam kitab-kitab fikih klasik, ke-4 mazhab ini selalu mengatakan wala taqliduni. Baca kitab-kitab fikih klasik, 4 mazhab ini wala taqliduni, jangan taklid kepadaku, kepada mazhabku, maksudnya irji ilallahi wa rasul, hanya kembali kepada Allah dan Rasul. Mazhab kalian itu hanya Quran dan Sunnah, bukan fanatik. Wala taqliduni, jangan taklid dan fanatik kepada mazhabku. Itu dalam kitab-kitab fikih klasik sama. ke-4 mazhab ini dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kehebatan ilmunya yang gak sebanding dengan kita ilmu yang sejual fikih hukum. Mereka hanya mengajak semua kembali ke Quran dan Sunnah. Coba kalau kita fanatik kepada satu mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu. Imam Hambali di Saudi Arabia tidak membatalkan wudu ketika tawaf. Maka orang-orang yang berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal alias Hambali, khususnya orang-orang Arab yang ada di Mekah dan Madinah, mereka nggak sibuk membutuhkan wudhu ketika sorong-sorongan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram baginya. Kalau semua orang Indonesia yang ilmunya sangat cerdas, begitu sampai di sana kesenggol laki ini bukan lakiku, kesenggol perempuan bukan istriku, dia betul wudhu. Karena dia terbiasa di Indonesia kalau bersentuhan kulit dengan istri sekalipun dia butuh wudhu. Kapan siap tawaf kalau dia berpegang fanatik kepada Imam Syafi'i? Gak mau 3, 4, 5 hari seminggu karena ribuan manusia menyorong-nyorong melilingi Ka'bah menyentuh ke kulit, gak akan pernah bisa dia laksanakan tawaf. Jadi Islam tidak sesempit itu memahaminya. Lagian Al-Araf ayat 3 memang Allah menganjurkan tidak boleh fanatik kepada satu mazhab. Fanatiklah hanya kepada Quran dan Sunnah. Itulah mazhab Islam yang sejati. Dan ke-4 mazhab ini dengan rendah hati tadi. Wala taqliduni, wala taqliduni, wala taqliduni. Jangan fanatik kepada mazhabku. Irji ilallahi wa, kembali rujuk hanya kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi pengikutnya ini yang ilmunya gak cukup sehingga terjebak dalam perilaku syirik. Kelompoknya merasa paling sunnah, ormas Islamnya merasa paling benar, mazhab yang dia pegang merasa paling benar, menyalahkan 3 mazhab yang lain, syirik. Jadi asobia atau ta'asub alias fanatis kelompok dan golongan syirik. Rangkulah semua umat Rasulullah, Tuhannya sama, nabinya sama, sholawatnya sama, arah sujud kiblatnya sama. Kenapa kita harus membenci kelompok-kelompok Islam di luar kita? Syirik. Syirik kedua, khofi tanpa sadar juga. Maka terlalu banyak akumulasi syirik. Lantas kualitas Islam di Indonesia ini sangat hina. Karena dosa paling besar itu syirik. Syirik kedua, silakan buka surah At-Taubah 31. Ini kalau nggak belajar tauhid, banyak umat Islam terjebak syirik.
Dosa paling gede. Murka Allah kalau sudah terlalu banyak pelaku syirik tanpa sadar. Dosa syirik karena nggak belajar tauhid, buka surah At-Taubah ayat 31. Surah nomor 9 ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan raib-raibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, lebih dari apa yang mereka persekutukan. Cak ujungnya tengok. Subhanahu, Maha Suci Dia Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Siapa yang divonis Allah mereka persekutukan? Awal ayat, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ulamanya, kalau istilah sekarang ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaba, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan, min dunillah, selain Allah. Memang di situ ada keterangan tafsirnya, ketika ittakhadhu ahbarahu, mereka menjadikan orang-orang alim, ulama, kiai, ustaz kalau istilah Islam, itu memang budaya Yahudi. Tafsirnya itu memang kebiasaan Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dia ulama, orang-orang alim, istilah mereka sebenarnya pendeta ya. Ulama, rabi ya, boleh juga lah rabi ya. Itu mereka terlalu kultus Pak. Udah, waruhbanahum, rahim istilah Kristen. Rahim itu orang-orang yang merasa suci dekat sama Allah karena dia tidak kawin. Maka di tradisi Nasrani ada pastor, sebagian pendeta juga nggak mau kawin, biarawati juga nggak mau kawin. Apa mungkin mereka hidup tanpa pasangan secara normal? Rasanya Allah ciptakan laki dan perempuan supaya mereka bersatu, menutupi, berbagi kasih sayang, mendapatkan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan sebagian daripada tanda-tanda ayat kekuasaannya diciptakan dari dirimu para istri, litaskunu ilaiha, agar kamu merasakan kedamaian dan ketenangan pada dirinya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddata wa rahmah. Mawaddah, gelora cinta, wa rahmah, kasih sayang. Jadi kalau suami istri sudah tidak ada lagi kasih sayang, cinta yang tulus, saya khawatir rumah tangga itu sudah dicabut keberkahan. Kalau suami istri sudah bertengkar, marah suami nendangi meja, nendangi jalan sambil nendangi pintu, istri sakit hati cuci piring sambil banting gelas, sudah ditarik Allah keberkahan rumah tangga itu. Itu ayat loh. Dalam undangan kadang-kadang ditulis pakai bahasa Indonesia, surah Al-Maidah 21 kan. Sebagian surah Al-Maidah, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan dari jenismu, hai kaum pria, para istri, agar kamu mendapatkan ketenangan, taskun. Itulah sakinah ilaiha, kepadanya. Saya udah tahu bisi-bisi para istri boleh-boleh kami gitu kan. Nah tapi begitu lintas kudu, agar kamu sakinah, mendapatkan ketenangan, jatuhnya ilaiha, bukan ilaihim atau ilaihinna. Kalau perempuan hinna, ilmu sorongnya ya. Kenapa jatuhnya ke ilaiha? Satu istri yang bisa tenang. Logikanya 2-3 istri, mau gak mau kita pintar berbohong. Maka sakinah itu lintas dunia ilaiha. Tapi gitu pun loh, jadi bertentangan Ustaz. Katanya dalam surah An-Nisa ayat 2 dan 3 boleh fankihu, menikahi itu kepada perempuan yang kau cintai, mulai dari masna, 2, sulasa, 3, ruba', 4. Tapi ujung ayat itu kan, tapi kan, jika engkau tidak mampu berlaku adil,
fawaidah. Satu aja. Bisa nggak kira-kira laki-laki yang berpoligami berlaku adil? Adil secara adil secara lahir dan batin maksud saya. Kalau lahir mungkin termasuk harta, belanja, mungkin bisa disamakan adil ya. Kalau dia berduit ya. Tapi kalau batin mungkin berat berlaku adil. Apa alasan saya yakin keadilan secara batinnya kayaknya berat dilakukan oleh seorang muslim yang istrinya dua. Makanya kalau kamu tidak berlaku adil, ujung surah An-Nisa ayat 3 itu fawaidah, satu aja. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman orang yang kalian amati atau nalar kita, berlaku adil bisa nggak dengan istri yang lebih dari satu? Siapa yang berani jawab dengan tegas? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya itu, pertanyaan saya itu tolong dijawab. Bisa nggak suami poligami berlaku adil kepada istrinya yang lebih dari satu? Enggak. Secara lahir mungkin bisa ya, bagi belanja, belikan barang-barang yang mungkin sama kualitasnya gitu. Tapi secara batinnya coba pikir ya. Secara batin bisa nggak berlaku adil? Saya rasa nggak bisa. Kenapa? Logikanya gini, sama istri pertama sudah sekian lama, mungkin katakanlah 13 tahun. Begitu ketemu istri baru, kan kita kepengen lebih lama dengan istri baru. Kasarnya, bosan aku sama istri gue yang pertama. Lebih betah dia nongkrong dan berlama-lama di rumah istrinya yang baru. Boleh jadi nanti 3 hari di rumah istri baru, pura-pura dia atas nama keadilan balik dia. Teringat dia lagi sama istrinya baru. Karena udah 12 tahun ini istrinya sama dia. Pasti ada faktor bosan dibandingkan dengan perempuan yang baru digaulinya. Sulit berlaku adil. Maka jawabnya supaya jangan ada kesan marah-marah, kita tanyakan Quran aja. Surah An-Nisa 129. Kata Allah, bisa nggak berlaku adil? Suami yang punya istri lebih dari itu. Coba tanyakan apa klarifikasi Allah. An-Nisa 129. Surah nomor 4 ayat 129. Silakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri. Terus? Kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain tergantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ini klarifikasi Allah. Makanya di An-Nisa itu ayat 3 itu memang kalau kamu tidak berlaku adil, fawaidah satu aja. Persoalannya kebenaran ayat Allah yang mengatakan lelaki wajib jadi poligami. Kita mau tahu tidak? Nanti aja lah porsi poligami ya. Gantung. Semangat poligami. Ini aja lah poinnya. Nah, supaya kita tambah yakin ayat Quran itu memang karena Allah yang menciptakan sejalan betul dengan segala bentuk fenomena kehidupan. Maksud saya begini, kenapa Allah boleh mengatakan nikah boleh 2, 3, 4? Katakanlah boleh 4. Fakta yang tidak bisa kita bohongi dan kita tutupkan, perbandingan laki dengan perempuan berapa banding berapa kira-kira? Itu kejamnya itu. Ya memang mungkin udah lebih 1/4, kayaknya lebih udah. Itu zaman turunnya Quran, hampir 15 abad yang lalu. Ya? Itu hampir 15 abad yang lalu Quran turun. Kata Allah 1/4. Sekarang udah lebih. Jadi maksud saya 1/7 kali ya. Jumlah laki dengan jumlah perempuan di dunia gitu. Di Indonesia aja. Memang kita tengok bayi-bayi juga kalian amati, kawan-kawan kita yang lain rata-rata perempuan aja yang lain. Silakan diamati. Ini kebenaran surat An-Nisa ayat 3. Nah persoalannya memang tidak bisa berlaku. Ini kita dudukkan ya. Ini kita dudukkan. Kalau wanita-wanita ini tidak dibimbing oleh pria-pria soleh, maka laki-laki jahatlah yang akan menggoda kebanyakan
jahat, laki-laki pembual, laki-laki rayuan gombla yang mengejar syahwat, yang akan mengganggu perempuan-perempuan yang begitu banyak jumlahnya, ujung-ujungnya mau berzina, mau bagaimana caranya, lahirlah generasi-generasi ke depan itu yang rusak-rusak karena bapak-bapak laki-laki jahat yang akan berani berzina, laki-laki jahat yang akan berani menjauh-jauh karena kita punya perempuan terlalu banyak. Maka menurut hukum akal sehat, wajar laki-laki soleh yang niatnya bukan semata-mata karena nafsu, tapi memang terinspirasi dengan keimanannya kepada keterangan-keterangan Allah inilah, maka muncul satu bisa memboleh menikahi. Tapi ingat, An-Nisa 129, ibu-ibu bisa tersenyum sibu karena Allah mengatakan kamu tidak bisa berlaku adil, berat. Ada yang pria-pria soleh betul dan imannya kuat yang memang betul-betul mau beristri lebih dari satu. Betul-betul pria yang soleh betul. Bukan boleh meskipun anak nama dia Pak Soleh, ya juga belum tentu juga dia mampu berlaku adil. Oke, sekali lagi kita kerucutkan ya, tauhid ya. Jadi ternyata menjadikan memang itu tradisi Yahudi atau Ketiga Satu. Kemudian Nasrani ya gitulah ya, mengkultuskan para rahib yang nggak mau kawin, pendeta biarawati itu mereka kultuskan lah. Seakan-akan apapun yang keluar dari ulama-ulama mereka, orang-orang alim mereka, rahib, pendeta, pastor dan biarawati, seakan-akan itu kebenaran, sehingga tanpa sadar mereka mentuhankan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Ujung ayat itu waruban arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan ini terjadi kepada umat Islam. Ada sekelompok umat Islam tertentu yang terlalu mengkultuskan ulamanya, mengkultuskan kiainya, mengkultuskan ustaz idolanya, sambil cium segala macam jurus, cium-cium segala macam. Rasul nggak pernah tangannya jadi rebutan cium-ciuman tangan kepada sahabat dan umatnya. Jadi terlalu mengkultuskan, sehingga tradisi Yahudi dan Nasrani terjadi di kalangan umat Islam karena terlalu mengkultuskan ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz tertentu. Itu terjadi, itu syirik. Seakan-akan kita pertuhankan ulama-ulama tertentu, kiai-kiai tertentu. Apapun yang dibilang mereka itu sebuah kebenaran mutlak, walaupun belum tentu sejalan dengan perintah Quran dan Sunnah. Syirik. Sampai-sampai meskipun mungkin sudah meninggal, kuburannya didatangi, sambil menyembah kuburan, itu terjadi di kalangan umat Muslim. Saya orang Jawa, di Jawa Barat, di Jawa Timur itu masih terjadi. Kuburan-kuburan yang dianggap soleh, keramat, tidur-tidur nginep di kuburan, mohon doa sama kuburan. Syirik. Ini kalau nggak belajar tauhid, kita belum masuk tauhid loh. Itu hanya bentuk-bentuk penyimpangan mereka yang tidak belajar tauhid kayak gini. Terakhir, surah Al-An'am ayat 100. Ini syirik juga. Kita nggak sadar umat Islam. Ini akumulasi dosa paling besar syirik kayak ginilah Islam di Indonesia. Hina. Karena ternyata terdaftar sebagai pelaku dosa terbesar, syirik-syirik tanpa sadar. Al-An'am ayat 100. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu Allah, padahal Dia menciptakannya jin itu, dan mereka bermalu dan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Dosa dasar ketahuan maksudnya Allah Maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka tambahkan. Cukup. Ternyata berinteraksi dengan kekuatan jin adalah syirik. Hari ini ngaku dan diakui seakan-akan dia orang pintar, tapi apalah namanya, rupanya memang dia bekerja sama dengan jin. Kita umat Islam tidak sedikit datang berbondong-bondong, berobat, mau cari jodoh, kemudian cari lowongan kerja, jual tanah dan rumah. Ini kan
datang ke orang pintar, ke dukun, ke tabib. Memang tabibnya, dukunnya, orang pintarnya komakan ayat Quran yang dibacanya. Rupanya dia memang menggunakan media jin. Dengan menggunakan media jin, ternyata itu perilaku syirik. Malah namanya status. Ustaz, jin yang mana? Mau jin Islam, mau jin kafir, tetap syirik. Manusia itu makhluk yang tidak boleh berinteraksi dengan jin. Kalau Nabi Sulaiman berinteraksi dengan jin, karena supaya jin itu memang menjadi jin yang beriman. Jin sama manusia dunianya nggak begitu beda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jin-jin yang bertayangan nggak nampak mata kita itu juga mereka sholat, mereka juga baca Quran. Jin-jin yang ingkar, yang kafir, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka saling membunuh, cuma nggak terjangkau oleh mata kita. Ya dalilnya kita biasa, ya 56. Oh, makhluk jin awal bisa jadi. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Tujuan aku ciptakan jin ibadah, sama kayak kalian manusia harus ibadah kalian. Ternyata ada jin yang kafir, nggak mau ibadah. Saya jujur aja dulu waktu masa alia, saya diajak teman datang ke orang pintar. Apa namanya lah, orang pintar, mungkin tabib atau dukun palsu, dukun cabul atau orang. Nah jadi memang saya menyaksikan. Tipe Joko Manfani. Awalnya sih kayak baca bacaannya Al-Quran gitu kan. Waktu itu saya masih belia muda lah, kelas 1 alia gitu kan. Tiba-tiba ya mungkin sudah kemasukan jin, dia bisa ngomong Cina. Nah di pasien yang lain dia bisa ngomong Arab. Pasien yang lain dia bisa ngomong suku-suku juga bisa ngomong Betawi, ngomong apa namanya Jawa, ngomong Perancis. Itu saya lihat mata kepala. Mungkin Bapak pernah melihat orang yang bisa masukkan jin ngomong segala macam bahasa. Jadi Ustaz, memang jin itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya memang bisa. Terutama yang jin-jin yang jahat itu. Untuk apa? Ini jawabnya. Buka surah 72 ayat 6. Memang jin bisa bekerja sama dengan manusia. Surah 72 ayat 6. Surah 72 ayat 6. Surah jin. Namanya juga surah jin. Jin itu memang ada. Ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang beriman kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi ada laki-laki yang memang mencari perlindungan dari jin. Dengan kerjasama dengan jin, dia mencari manfaat keuntungan di situ. Ya jin makhluk halus, bisa diajaknya berinteraksi untuk mencari keuntungan dengan kerjasama sama jin, bisa mengobati penyakit, bisa membuat anak rumah laku terjual, bisa anak perempuan dapat jodoh segera, karena jin semua yang memukul mereka. Ini klarifikasi Allah. Nama surahnya itu surah jin, nomor 72. Jadi sirik udah 3. Nah, sudah wajar ya. Ya udahlah, jenis tauhid yang paling utama namanya rububiyah. Kita masuk ya. Setelah kita tahu terjebak, oh gini, sebelum masuk jenis tauhid, satu jenis tauhid aja lah kita bahas. Gini, tadi sudah dikatakan kalau kita terjebak dalam perilaku syirik karena tauhid kita nggak benar, maka semua amal ibadah yang kita pelajari dalam fikih tanpa membuahkan pahala tertolak. Itu tadi Az-Zumar di awal ayat kita baca ya, Az-Zumar ayat 65. Nah kemudian buka surah An-Nisa ayat 116. Apa dosa paling besar yang nggak dimaafkan oleh Allah? Buka surah An-Nisa ayat 116. An-Nisa 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak ampuni dosa syirik.
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Man yasha, siapapun yang dikehendaki. Syirik dosa paling gede. Tanpa saja umat Islam di Indonesia berperilaku syirik karena nggak belajar tauhid. Nah, baru coba kita konekkan, kita sondingkan dengan jenis tauhid yang pertama namanya rububiyah. Apa rububiyah? Rububiyah berasal dari kata Rabb. Rabb itu adalah Tuhan atau Allah sebagai pencipta. Yakinkah kita semua yang ada kita lihat di bumi dan di langit ini adalah ciptaan Allah? Yakin. Kalau sudah benar pernyataannya yakin, ada harapan dia tidak akan berlaku syirik. Mana dalilnya? Begitu buka surah Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanya ditujukan kepada Rabbil Alamin, Tuhan Allah pencipta seluruh sekalian Allah. Harus diyakini semua yang ada terpandang kita di bumi dan di langit ini adalah ciptaan Allah. Ini tauhid yang pertama namanya rububiyah. Mau belajar tauhid di Mekah, di Madinah tetap namanya sama rububiyah. Udah mantap nggak kita di sini? Rupanya semua diciptakan Allah. Sikit lagi, sikit. Memang tahu kajian, panjang kajian tauhid. Mereka yang betul-betul meyakini semua yang ada di bumi dan di langit ciptaan Allah ini, maka secara akal sehat dia harus berterima kasih dengan segala fasilitas hidup ini. Maka ekspresi terima kasih itu muncullah tauhid yang namanya ubudiyah alias uluhiyah. Sama. Apa itu ubudiyah uluhiyah? Ungkapan terima kasih kepada semua yang ada diciptakan Allah dengan cara menjadikan Allah sebagai objek sembahan. Ubudiyah, beribadah. Beribadah. Ya ibadah itu tadi macam-macam, kuncinya di sholat. Sebagai ungkapan rasa syukur nikmat, ibadah dan sembahlah dia. Nama tauhidnya ubudiyah alias uluhiyah, dua-dua sama ya maksudnya. Ubudiyah, ibadah. Mana dalilnya? Masih di Fatihah. Fatihah itu kunci semua isi Quran. Setelah bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim nanti jenis tauhid yang berikutnya. Maliki yaumiddin. Satu paket. Itu asma wa sifat nanti. Baru iya karena bunuh hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah ini Allah. Ibadah bentuknya macam-macam. Nah, nanti dipelajari di fikih. Jadi setelah mantap tauhidnya, baru dia beribadah. Gitu ya. Sudah ya, karena sudah aja kajian tauhid kita sudah selesai. Tapi betapa pentingnya tauhid, karena mereka yang tidak memahami tauhid dengan benar pasti sengaja atau tidak dia terjebak dalam bentuk syirik yang dosa itu yang paling gede dan tidak diampuni oleh Allah. Barangkali itu aja. Mohon ampun pada Allah bila ada salah, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Niatkan hati hanya sebatas watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan menyalahkan siapapun dan pihak manapun. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.